Yang kerja suami, yang ikut menikmati bersama dengan istri dan anak. Ini bukan berarti suami kerja rodi dipaksa oleh istrinya. Enggak, memang ini kewajiban dia yang akan diberikan kepada istrinya. Istri itu punya kewajiban taat pada suami. Nah, kalau ada istri taat pada suami, itu jangan diartikan bahwa suami merampas hak-haknya istri. Bukan begitu. Seorang suami itu bukan dianggap sebagai Superman yang bisa memenuhi semua kebutuhan istri. Sebaliknya, istri ini juga bukan Superwoman yang bisa selalu bisa melayani seluruh kebutuhan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Secangkir Kopi TV. Setelah sekian lama tidak ketemu ya Tat ya. Gimana? Agak lama. Sehat Tat? Alhamdulillah. Buka dulu mungkin ya Tat ya. Oke, siap. Biar lebih relax. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Secangkir Kopi TV. Setelah berapa lama kita tidak bertemu Tat? Iya. Karena PPKM ya. Level 4 sekarang. Masya Allah. Dan kita menghimbau tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kita lengah, apalagi sampai terpapar karena untuk mengurangi rantai virus COVID-19 katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Mas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini Tat, dari Idul Adha Kurban kita belum tidak ketemu ya Tat ya. Sudah lama sekali ya. Sudah lama. Tapi alhamdulillah beberapa warga di Indonesia bisa melaksanakan nikahan Tat. Nikahan di musim pandemi. Dengan protokol-protokol kesehatan yang mereka pakai. Ini Tat, ada pertanyaan nih tentang nikah nih Tat. Kita udah mungkin ada yang berapa tahun nikah, ada yang baru nikah, terutama yang baru nikah nih. Ada yang saya tanyakan, apa sih hikmah nikah itu sebenarnya? Gitu ya. Kan sekian lama kita udah nikah sama istri kita tapi nggak paham apa hikmahnya gitu senikah gitu ya. Mungkin ini untuk edukasi ke masyarakat yang belum tahu atau mungkin tidak punya buku-buku khusus untuk pernikahan ini gitu. Bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling untuk pernikahan, terutama rumah tangga baru ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Hari ini saya juga bersyukur bahwa dengan segala kondisi, terutama pandemi yang belum berakhir ini, tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan ya Mas Ridwan ya. Protokol kesehatan dijaga, jaga jaraknya, tetap biasa mencucikan tangan dan seterusnya itu dijaga baik-baik lah. Nah, memang saya ini mencoba memperhatikan ini kasus perceraian ini. Di terakhir saya baca berita online itu di Bandar Lampung itu lebih dari 800 kasus gugatan perceraian. Itu hampir mencapai 800 orang selama 5 bulan. Selama 5 bulan 800 orang. Iya. Di Bandar Lampung itu. Di Bandar Lampung itu data tercatatnya dari Januari sampai Mei. Saya hitung-hitung kalau 8 bulan, 5 bulan sampai 800 berarti hampir sehari 2 kali lebih.
Ramai. Wah, ramai sekali. Ramai itu. juga ya, banyak juga ya. Nah, barangkali mungkin relevan dengan bincang kita hari ini barangkali ya. Iya, Ustaz. Mungkin sebagian dari mempelai itu dia tidak paham hikmah dari pernikahan itu sehingga terjadi apa? Iya, ada Cekcok gitu. Maksudnya gitu, Tad. Terjadi Sering banyak kasus saya juga cuman dengar-dengar aja, Tad. Dari sekitar itu sering ada perceraian, sering ada pertengkaran, sering ada dengan mertua ya, orang tua atau mertua sering ada masalah gitu. Mungkin ini perlulah saya tanyakan gitu kan. Iya. Baik, saya akan mencoba menyampaikan ada beberapa hal ya, hikmah dari pernikahan itu. Nah, yang pertama yang sangat dominan ini, yang dominan ini. Paling dominan. Mungkin nanti ada 3 atau 4 hikmah dari sebuah pernikahan, Mas. Tapi yang paling ini akan saya coba sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan nanti menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri dalam mengarungi perjalanan rumah tangganya ya. Yang pertama ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya ma'syarus sabab manis tato aming kumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu ahsanu lil fard wa abghadu lil basar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, wahai para pemuda-pemudi maksudnya, orang yang sudah cukup umur. Al-ba'ah itu orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, lahir dan batin. Kalau dia sudah mampu, maka hendaklah dia menikah. Wajib. Hendaklah segera menikah. Kenapa? Menikah itu, kata Nabi, menjaga kehormatan, maksudnya kemaluan. Dan menjaga pandangan. Nah, jadi hadis ini menggambarkan hikmah nikah itu apa? Ya, untuk menyalurkan hasrat syahwat. Hikmah, salah satu hikmah. Nah, jadi kalau orang itu sudah cukup umur, dia sudah ngerti syahwat, tapi nggak disalurkan, nah, nanti salah tempat. Gitu. Bahaya. Jadi harus paham nih. Makanya suami dan istri itu dia harus paham bahwa salah satu hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan syahwat. Ada sahabat yang bertanya itu kepada Nabi nih. Ya Rasulullah, apakah kalau seorang suami itu mendatangi istrinya, nah, itu artinya berjima, menyalurkan syahwatnya tadi itu, apakah dia mendapatkan pahala? Gitu pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaannya agak lucu sebenarnya, agak seolah-olah agak gimana gitu ya ditanyakan. Tapi Nabi menjawabnya sederhana banget dan itu pas. Kata beliau apa? Bagaimana pendapatmu kalau ada laki-laki menyalurkan syahwatnya bukan pada istrinya? Nah gitu pertanyaannya. Sahabat tadi, ya dosa dong katanya. Itu yang namanya zina tadi kan? Ya, jadi ada laki-laki menyalurkan syahwatnya kepada selain istrinya. Nah, itu zina. Dosa pasti. Nah, dosa. Nabi kan bertanya lah, bagaimana kalau itu diletakkan pada tempatnya? Pada istrinya. Nah, pada istrinya maksudnya tempatnya itu istrinya itu. Apakah dia mendapatkan pahala? Ya tentu dia mendapatkan pahala. Nah, ini satu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu dari pernikahan itu kita berharap apa? Mendapatkan keturunan yang baik. Pasti kalau orang sudah menikah ini, dia ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Jadi kalau ada, saya pernah dengar tuh ada seseorang pengen nikah tapi pengen nggak punya anak. Nah kan lucu nih. Ini agak bertentangan dengan hikmah pernikahan itu sendiri, tujuan pernikahan sendiri. Karena orang nikah itu pasti pengen punya anak. Nah, ini kedua. Makanya
berdoa supaya anaknya soleh dan solihah itu kan Nabi SAW mengajarkan doa ketika berjima misalnya gitu. Ada doanya supaya upaya kita mencari anak yang soleh itu. Nah gitu. Jadi hikmah yang kedua dari hasil jima itu tentu berharap mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Nah gitu. Kebayang nggak nih? Kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga, apa tujuan nikah itu? Itu kerjasama. Ini penting, kerjasama nih. At-ta'awun, kerjasama antara suami dan istri. Dalam hal apa? Ya membina rumah tangganya. Nah gitu. Jadi hikmah pernikahan itu membangun kerjasama. Jadi nggak bisa lagi kalau orang udah menikah itu lu gua, nggak bisa. Ada kerjasama. Harus ada kerjasama dalam membina rumah tangga, membina rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, bekerja sama dalam mencari rizkinya, menata suasana rumahnya supaya baik. Nah gitu. Itu namanya apa? Kerjasama. Jadi kalau orang yang menikah ini mesti dia tahu tentang hikmah ini. Dia letakkan, kalau dia tahu mana kewajiban dan yang lain-lain, maka dia akan membangun kerjasama yang baik. Makanya ada istilah begini, suami itu tugasnya yang di luar, istri yang tugasnya di rumah, begitu. Itu ada pembagian tugas, walaupun tidak sekaku yang kita bayangkan, karena dalam rumah tangga itu nanti pasti ada perjalanannya panjang toh. Gitu. Ada kesempatan yang berbeda, ada dan lain-lain, maka ini tugasnya kerjasama antara suami dan istri. Nah, gitu. Nah, yang terakhir nih Mas, yang terakhir ini mudah-mudahan ini meminimalisir sengketa antara suami istri. Keretakan. Ya, apa sih sebenarnya tujuan dari rumah tangga itu atau menikah itu tadi? Yaitu tabadul hukuk. Tukeran hak antara suami kan punya hak nih, istri juga punya hak. Berarti kalau gitu suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Ini tabadul hukuk ini penting. Apa itu tabadul hukum? Iya, pergantian tadi. Pergantian, enggak maksudnya apa gitu? Pergantian. Tukeran hak dan kewajiban ya. Misalnya begini, kalau ada seorang suami bekerja di rumah, bekerja di luar, mencari rizki. Kemudian setelah dapat rizki, itu kan hasil kerja suami nih. Tapi hasil kerjanya ini diberikan kepada istri dan anaknya. Yang kerja suami, yang ikut menikmati bersama dengan istri dan anak. Ini bukan berarti suami kerja rodi, dipaksa oleh istrinya. Enggak, memang ini kewajiban dia yang akan diberikan kepada istrinya. Bukan jadi pembantu soalnya. Bukan jadi kulinya. Bukan kulinya gitu. Wah, jadi suami jadi kulinya istri. Enggak. Nah, atau sebaliknya misalnya gini. Misalnya nih, salah satu kewajiban istri berarti haknya suami. Itu apa? Taat sama suami. Jadi istri itu punya kewajiban taat pada suami. Nah, kalau ada istri taat pada suami, itu jangan diartikan bahwa suami merampas hak-haknya istri. Bukan begitu. Makanya tadi namanya saling tukeran tadi. Tabadulul hukuk tadi. Haknya Mas Ridwan diberikan pada istri. Haknya istri diberikan sama Mas Ridwan. Atau saya punya kewajiban, saya berikan haknya kepada istri. Istri punya kewajiban, haknya diberikan ke saya. Jadi itu karena menjalankan karena kewajiban. Jadi dua-duanya merasa penting. Saya ada pernah ada yang datang ke saya cerita nih. Ya, kalau dibilang konsultasi kayaknya serius amat gitu ya. Cerita aja lah. Mengadu ke saya gitu. Cerita-cerita, Ustaz, istri saya itu kalau disuruh patuh sama suami merasanya ditindas. Saya bilang, kok ditindas gimana?
Nah akhirnya suaminya juga gitu. Kalau kerja dapat uang seolah-olah diperas sama istrinya. Nah kalau sudah begitu ya kacau ini. Karena tidak memahami hikmah. Tidak paham dari hikmah pernikahan itu sendiri. Jadi dari awal kalau orang itu udah saling mencintai, kemudian sampai memutuskan untuk menikah, maju ke pelaminan gitu katakan ya, sampai ijab kabul ke pelaminan gitu. Berarti dia sudah harus siap dong dengan hak dan kewajibannya. Saling tadi bertukeran. Ya, betul. Oh ini kalau kewajiban saya kerjakan, itu kewajiban istri kerjakan, itu hak saya diterima, haknya istri diterimakan gitu. Jadi ada dengan demikian maka nanti muncul apa? Sikap saling menghormati. Ini berat nih Mas. Dan ketika suami dan istri ini nggak paham ini, nanti rumah tangganya seolah-olah jadi penjara itu. Iya. Bingung itu. Apa sih setelah nikah gitu? Iya, ya tadi. Oh, gini-gini aja gitu kan. Ada yang menikah nyesel. Kok nyesel sih? Nggak bisa kemana-mana. Ya gitu. Anak-anak aja gitu, ngurusin istri. Kadang-kadang ada katanya istri, oh udah nikah malah ternyata jadi tukang cuci. Bukan menjadi tukang cuci. Kita saling menguatkan. Jadi karena tujuan pernikahan itu. Iya, karena pernikahan tadi apa? Saling apa tadi? Tukaran hak tadi. Bertukaran hak. Oleh karena itu inilah hakikat dari sebuah pernikahan. Makanya kalau seorang laki-laki dan perempuan itu kemudian memahami ini, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah pertanyaan gini Tat, ada yang tadi, yang keempat tadi ya. Sekiranya laki-laki itu tidak bisa memenuhi hak istri, terus yang istri tidak bisa memenuhi hak suami. Nah itu nanti gimana nanti Tat? Jalan keluar, solusi dan hukumnya seperti apa? Baik. Jadi sebenarnya begini, ada kemungkinan semua hak dan semua kewajiban itu kemungkinan tidak bisa terpenuhi secara utuh. Iya, betul. Jadi seorang suami itu bukan dianggap sebagai Superman yang bisa memenuhi semua kebutuhan istri. Sebaliknya, istri ini juga bukan Superwoman yang bisa selalu bisa melayani seluruh kebutuhan suami. Nah, artinya ketika terjadi kurang-kurang dikit itu ya dimaafkan aja lah gitu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, gitu. Sama-sama saling memahami. Gitu. Maaf, kalau ada kekurangan pasangan itu dimaafkan. Fa'fu anhum. Kalau ada kesalahannya wastaghfir lahum. Kalau kesalahpahaman wasawirhum fil amr. Jadi kalau ada artinya apa? Artinya apa? Ya kalau suami kita atau istri kita ada yang salah, maafkan. Terus mohonkan ampun. Kemudian ajak musyawarah. Nah, jadi ini ketika terjadi kekurangan-kekurangan tadi. Tapi pada level yang sangat berat, sama sekali gitu. Hak kewajibannya misalnya sangat berat, hak kewajiban suami istri nggak bisa lagi berjalan di rumah tangga itu. Ya tentu nanti terakhirnya ya khiyar, apakah rumah tangga ini mau diteruskan atau tidak. Bisa dong. Nah, jadi kalau makanya perceraian, talak itu nanti salah satu solusi. Tapi solusi terakhir. Tapi jangan berat sekali itu tadi. Ya, jangan mudah-mudah dikit-dikit majukan perceraian, jangan itulah. Itu terakhir itu, kalau bisa dihindarkan. Nah, tapi tadi solusinya kalau memang ada kekurangan istri atau suami, cari dulu jalan keluarnya pokoknya. Wa'fu anhum, dimaafkan. Wastaghfir lahum, dimohonkan ampun. Wasawirhum fil amr, ajak bicara. Bermusyawarah. Jangan boro-boro cerai. Jangan dikit-dikit cerai. Walaupun perceraian itu adalah memang solusi terakhir dalam kemelut rumah tangga yang tidak ketemu solusi. Nah, gitu. Udah terakhir. Pokoknya bagi saya tidak menyarankan untuk bercerai, tapi itu solusi terakhir. Nah, paham. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan 4 hikmah tadi
bisa menjaga keutuhan rumah tangga ya. Insya Allah Tad. Kalau dijalankan insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ini tadi beberapa hikmah nikah. Tadi apa pertama? Yang pertama bahwa menyalurkan syahwat. Karena memang syahwat ini perlu disalurkan ya Tad, ya. Pada jalan yang Apalagi benar. Yang sudah remaja-remaja udah Lewat usia. lewat usia. Kedua tadi apa Tad? Yang kedua berharap untuk mendapatkan Keturunan, memperbanyak yang apa ya? keturunan yang Bahasanya soleh, Tad, yang mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. soleha. Ketiga, Kerjasama untuk membangun rumah tangga. Terus Dan yang keempat saling memenuhi hak bertukar hak dan Bertukar hak kewajiban dan kewajiban. antara suami dan istri. istri. Itu tadi ya, beberapa hikmah menikah yang perlu diketahui kita yang ingin nikah ataupun yang setelah sudah nikah ya tadi. Karena memang banyak pertengkaran rumah tangga itu diawali dengan hal-hal yang kecil yang bisa diselesaikan. Yang sebenarnya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan, cuman karena nggak tahu, ya begitu jadinya. Ada yang perkara yang remeh menjadi rumit. gitu. Nah, gitu. Karena tidak tahu itu Tad. Karena tidak tahu memang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini mengenai hikmah nikah ini kita menemukan solusi-solusi ya Tad, di dalam Islam. Karena Islam itu banyak solusinya kalau tahu. Itu saja mungkin bisa kami tayangkan, kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Jazakallah khair Pak Ustadz Lutfi sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.